Halo guys, kembali bersama gue di channel Uli Nekun. Hari ini gue akan menonton anime lagi yang menjadi episode terakhir anime favorit gue di musim summer. Anime Spring 2024 adalah Dead Life season kelima. Jadi ya bisa bilang ini menjadi episode terakhir dan kita lihat apa ending yang benar-benar pas gitu kan untuk season 5 ini. Karena emang di sini situasinya nih baik lagi ya. Si Westcott ini eh, katanya punya ini baru nih apa namanya mainan baru gitu kan yang dimana katanya menjadi roh asal kedua lah gitu. Dan makanya di sini apakah nanti bakal bentrok juga dengan Mio gitu kan, dan ya gue juga nggak tahu sih, makanya gue juga penasaran gitu kan apa yang bakal terjadi, dan gue masih bakal rindu banget sih sama Kurumi dan kawan-kawan gitu kan setelah ditinggal di penima ini. Yaudah kita apa yang jadi di episode kali ini, kita menunggu bermain lagi langsung ke episode terakhir dari Dead Life season ke-5. Let's go. Oke, menunggu belum lagi langsung ke episode terakhir dari Dead Life season kelima. Let's go. What? Opening, men. Gue pikir bakal apa namanya? Ya kayak yang udah-udah lah gitu kan. Anime episode terakhir tuh bakal apa? Gak ada openingnya biasanya. Berarti udah dirancang dengan baik ya. Tetap gak ada openingnya gitu. Doni Nabida no kanashii bikase kone ni abida yutke tsuranai minai anata na tetap ya Kurumi masih menjauh, men. Lalu yang ia pilih adalah, ya gue nggak tahu, men. Adalah dirimu. Ya, ya, ya. Oh. Reaksi Shinji sama Shin sama, sama Shido sama ini. Hmm. Oh, enggak. Oke. Uh. Oke. Nah. Kenapa terlalu momen begitu sih?
Kocak banget. Sokah. Mm-mm. Iya, dan nggak komen juga tuh. Udah kawin dari bang palsu. Sesuai banget istilahnya. Mm-mm. Berantem berantem. Buset, buset, buset. Malah berantem. Mm-mm. Hmm. Jadi kamu milih orang lain selain aku, wis. Mm-mm. Mm-mm. Oh, pecah kah? Iya, makanya dia bilang Roasal kedua ya. Mm-mm. Buset, ambisi banget ya. Jadi maksudnya roh kedua itu Scott itu sendiri gitu. Bisa ya begitu ya? Hmm, wis, let's go. Mm-mm. Hmm. Gue juga. Ah, Rene. Hmm. Udah. Oke, let's go. Nomor satu. Kemungkinan melawan si BG Westcott. Hmm. Hmm.
Buset. Wih, itu pohonnya hitam, men. Nah, shit. Nih berasa ini. Oh, let's go. Let's go. Nah, bisa kayak ngadu domain anjir. Buset, keren banget. Uh, oke. Oh, oke oke. Ini beda ya, sedikit berbeda ya. Ya, let's go. Siapa namanya? Ah, ini akhirnya aku dapat lagi kekuatan ininya, asalnya. Apa rival yang nggak pernah berujung ya. Let's go. Bam. Wush. Hmm. Oke. Semuanya dikeluarin ya. Jurus pamungkasnya nih kan. Jabret. Hmm. Ya iya lu lawan. Buset, apa lagi nih? Uh. Uh. Let's go. Hmm. Oke. Gue rindu banget ini sama nih lagu ini. Ini lagu Naruto ini. Ta 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 ta. Oh, beda, beda aransemennya aja. Wuh. Boom. Wosya. Manyus. Hmm. Uh, Tuh manyus banget itu. Tuh.
Gue pikir bakal bakal gini lagi nih, tapi ternyata enggak. Anjir masih di rumahnya. Waduh, apalagi nih? Apalagi yang keluar nih? Uh, keserap kah? Oh, emang hitam, iya emang hitam putih ya. Gila sih, dapat sih ininya. Eh, berarti lu ngorbanin. Oh ya, iya. Iya ngorbanin. Kamu urutan 12 Shinji. Hmm. Wah, nggak tahu dah tuh. Nggak tahu dah tuh. Apakah nanti bakal meledak atau oh, oke. Iya, faktanya begitu sih. Benar, benar. Ini- Wih, wih. Wih. Oke, wih. Ya ini pertarungan bisa bilang ya dua roh kuat gitu kan. Roh ori sama roh KW gitu. Entahlah. Oh, mati kah? Shinji. Shinji ya. Mm-mm. Iya. Dalam tanda kutip, dalam tanda kutip, Mio udah mati. Iya. Oh, si ini ya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm.
Kasian banget sumpah. Ironi sih. Ya itu kayak semacam apa yang telah lu perbuat ya itu akibatnya gitu. Hmm. Mungkin kalian nih ya, yang nonton dari lebih tepatnya yang ongoing ya. Mungkin perasaan lu terhadap Westcott mungkin mungkin ini banget ya udah kesel banget kali. Tapi kan mungkin nonton maraton gitu kan. Jadi feelnya kayaknya gue agak beda aja gitu. Gue malah lebih ke kasihan aja sebenarnya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Bener, 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 bener banget. Uh, oh, oh, Rene ya. Uh, hmm, hmm. Dasar Mio pergi ya Rene juga nggak ada gitu. Ya, oke. What? Kok kayak PFC kayak season satu ya? Iya nggak sih? Tadi tokahnya ya memang mungkin nggak tahu sih mungkin entah kesalahan gambar atau apa gitu. Tapi kayak tadi PFC kayak season satu banget tuh. Nostalgia banget. Gue anggap udah habis berarti nih ya. Jidane chideru Odo jira jinareta Jida chid biasa kucing kurumi main-main sama kucing ya. Mungkin ada pertanyaan besar sih yang bakal gue tanya nanti. Ya, gue kayak gue bakal bertanya sih apa sih yang beda gitu kan? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau udah gimana gitu? Wow, let's go. Habis ya gini, habis ya, habis ya, habis nih kayaknya. Oh iya, bisa. Oke, jadi ya bisa dibilang eh, ending yang menurut gue udah terbaik sih yang dilakukan oleh pihak Kiktos gitu kan untuk setidaknya mengakhiri eh, sebuah perang atau bisa bilang perang yang panjang inilah seperti itu. Jadi memang si Mio gitu kan yang merupakan inti roh juga merasa bahwa dia emang butuh sosok gitu kan yang nantinya akan membunuh dirinya gitu kan dan itu emang dari awal emang sudah dicanangkan sama dia gitu kan dan Sido lah orangnya gitu tapi ternyata yang terjadi adalah akhirnya si
Mio benar-benar menyelamatkan umat manusia gitu kan, dan akhirnya harus berkorban gitu kan untuk menahan serangan dari si Westcott gitu loh. Jadi ya itu menurut gua salah satu ending yang emang masuk akal gitu kan. Secara kan emang baik Mio sama Westcott, mereka ini adalah sosok yang memang pembuat cerita ini ya kan, masalah ini gitu kan, itu terus berkepanjangan gitu loh. Jadi ya udah mereka yang mengakhiri gitu kan, bukan bukan MC-nya gitu loh. Jadi gua rasa ini masih masuk akal lah gitu kan untuk ending. Dan yang kedua gitu kan, soal tadi bagaimana mereka mengeksekusinya, jujur kalau gue buat pribadi ya, gue pribadi untuk segala kesimpulan yang terjadi di episode 1 sampai sampai endingnya gitu kan, harusnya bisa improve sih ya. Tapi mungkin emang gitu begitu ya. Jadi eh, tadi kalau misalkan memang dari kemarin lu lihat jeli lah gitu kan, bagaimana mereka gaya tarungnya, transformnya ya kan, itu CG-nya masih kelihatan banget gitu kan, dan sedikit agak gimana gitu kalau menurut gue ya untuk Geek Toys sih. Tapi ya udahlah gitu kan, mungkin emang udah ini yang terbaik gitu loh yang dilakukan oleh Geek Toys gitu kan, seperti itu. Nah gue kan pribadi kan juga tidak tahu ya, gue pribadi kan juga tidak tahu gitu kan, apakah nanti bakal ada season 6 gitu kan, atau mungkin ada movie. Kan gue belum lihat ya, gue belum lihat Twitter atau update-nya gitu kan. Jadi apakah nanti bakal ada apa enggak, kan ada beberapa orang yang bilang kalau ternyata Dead Life itu masih ada menyisakan 2 sampai 3 volume gitu kan, yang dimana mungkin bisa dibuat seasonnya atau mungkin dibuat movie-nya gitu loh. Nah tapi kalau gue lihat dari apa namanya, dari apa sih, dari endingnya ini nih kayak udah nggak ada lagi gitu. Jadi kayak udah ini ending yang pas gitu loh. Jadi kayak bener-bener nunjukin kalau udah ini ending dari Dead Life gitu loh, nggak ada lagi, nggak ada cerita lagi gitu loh. Tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin bisa dibuat cerita lagi atau mungkin bisa diimprove lagi gitu kan, semisal gitu kan, semisal contoh lah gitu kan, kayak si apa namanya, beberapa roh gitu kan yang masih dalam mode roh gitu kan. Kan sementara kan emang si siapa namanya, Mio ini kan udah nggak ada gitu kan. Nah pikiran gue gini, mungkin kalau Mio udah nggak ada, berarti kan Sepira yang ada di dalam apa namanya, yang ada di dalam tubuh para roh gitu kan, kayak punya Toka, punya si Kurumi dan sebagainya gitu kan, apakah mereka udah pure menjadi manusia gitu kan, jadi nggak jadi roh lagi, atau Sepira mereka tuh masih ada di dalam tubuh mereka. Nah itu kan jadi pertanyaan kan, it is big question gitu kan, seperti itu. Ya logika gue sih begini, kalau logika gue, kalau emang mereka ini sudah si Mio ini udah dicabut gitu kan, atau bisa bilang udah mati gitu kan, otomatis Sephiroth yang didapatkan oleh teman-teman ini nggak ada juga gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin boleh sih di komentar gitu kan, apakah itu sebenarnya emang ada ceritanya gitu kan dan nanti masuk ke season 6, atau mungkin memang ya udah bang, itu emang Sephiroth-nya udah pasti otomatis hilang kan, Mio udah nggak ada gitu loh, secara emang dia kan inti roh. Nah lu boleh di komentar, oke? Seperti itu. Jadi itu yang masih pertanyaan gue sih seperti itu. Apakah kemungkinan yang tadi gue bilang, atau mungkin ya udah emang dasarnya Mio udah nggak ada, jadi Sephiroth-nya juga nggak ada. Otomatis para cewek-cewek atau harem Shido ini otomatis jadi manusia gitu. Jadi makanya gue nggak tahu yang mana seperti itu. Dan yang terakhir tadi ya, gue melihat dari beberapa kurangnya Geek Toys tadi kan, mereka tetap membuat sebuah momen di mana cerita atau bilang ending ini terkesan berkelas gitu kan. Tadi ketika lu lihat, ketika si Mio ngasih boneka gitu kan, lebih tepatnya ya Rene lah gitu kan, dari Rene gitu kan, ngasih buka apa boneka gitu kan, bunga lagi boneka gitu kan ke Shido. Wah itu emosional banget itu Shido nangisnya gitu kan, itu benar-benar dapat banget lah feel-nya seperti itu. Dan ya udah sih, itu aja sih. Jadi pertanyaan gue sih cuma itu, apakah memang ada lagi sebenarnya ceritanya gitu kan, atau mungkin udah ini ending yang pas gitu. Jadi makanya isi di komentar, oke? Dan yang pasti gue pasti bakal rindu banget itu kan dengan beberapa karakter seperti Kurumi ya kan. Terus ya Kurumi itu salah satu cewek terbaik sih menurut gue, Sidal sih. Itu udah no debat sih kalau menurut gue ya, baru Toka gitu kan dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya gue yakin sih pasti yang fansnya Death Life nih bakal nangis kejer sih. Ya gimana nggak kejer men,
Sekarang lu bayangin aja sih, gue orang termasuk penonton baru ya. Gue memang penonton baru, jadi gue tuh termasuk penonton baru Dead Alive. Jadi emang dari season 4 gue akhirnya tertarik dengan Dead Alive gitu kan, dan akhirnya gue kejar dari season 1 gitu kan sampai season 4. Gue sempat nilai juga animenya di season 4 kemarin di musim apa gitu, gue lupa, musim spring 2023 ya nggak salah ya, 2023. Terus habis itu muncul lagi gitu kan, atau dibilang masuk lagi ke season 5 gitu kan, dan akhirnya gue bener-bener suka banget, makin suka gitu dengan anime ini gitu kan. Nah, bagaimana perasaan teman-teman yang sudah ngikutin sequel dari 2014 gitu kan? Wah, itu pasti bakal nangis kejer sih. Ya lu bayangin masih season 5 season, men. Gue aja anime favorit gue Re:Zero aja masih season 3. Ya kan? Anime favorit gue loh, Re:Zero aja masih season 3 gitu. Ya ini Dead Alive yang udah season 5 gitu kan. Jadi ya gimana nggak berkesan gitu loh. Jadi gue rasa ini emang sudah apa ya, sudah waktunya emang para apa ya, para studio gitu kan ya mencari beberapa anime ini potensial gitu kan, yang mungkin akan seperti Dead Life juga gitu kan. Jadi itu sih, jadi kayak pasti bakal rindu lah dengan anime seperti ini gitu kan, yang simple, sederhana tapi ngena gitu loh. Ya kan judulnya aja Dead Alive gitu kan, yang artinya lu apa, ini semua tentang kencan gitu kan, ini semua tentang harem gitu kan, seperti itu. Dan ternyata ceritanya tuh sedark ini gitu loh. Seperti itu. Dan yaudah, ya season 5 ini benar-benar season yang terbaik sih emang menurut gue ya. Tapi emang dari situ Kikto sudah ngelakuin yang terbaik, walaupun emang wajar ya sedikit ada kanan kiri yang kurang gitu kan, tapi udahlah disyukuri aja gitu kan. Berarti artinya mereka tetap menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan yang terbaik. Jadi ya udah, jadi benar-benar bakal jadi sebuah perpisahan lah untuk kita gitu kan terhadap Dead Alive season ini gitu. Ya itu aja dari gua, sih buat thank you banget gitu kan buat teman-teman yang sudah ngikutin dari episode 1 sampai 12. Ya, ini pesan gue yang terakhir sih, maksudnya anjay. Ini sebuah kutipan yang benar-benar gue suka dari Kotori tadi gitu kan. Ini kutipan dari Kotori ya. Kotori bilang begini tadi. Dia bilang kalau apa, Shido sendiri tuh dia tuh emang penakluk wanita ya kan, tapi kalau misalkan penakluk pasangan orang dia tidak bisa gitu kan, karena dasarnya Minyo dan Shinji tuh emang selalu bersama gitu kan, atau memang ditakdirkan untuk bersama gitu. Jadi dasarnya emang kalau dalam tanda kutip Shido tuh emang pria sejati gitu kan. Dia hanya ingin mengincar cewek yang benar-benar single, yang benar-benar jomblo gitu kan, tidak mau kalau misalnya apa namanya, atau misalnya sulit untuk menaklukkan cewek yang udah punya pasangan sejati, karena Mio dan Shinji udah ditakdirkan bersama gitu. Itu bagus sih kata-katanya Kotori tadi itu, cara nggak langsung memukul para pelakor gitu kan. Anjay, para pelakor kalau menikung itu tidak enak kawan, nah gitu loh. Jadi itu pesannya gitu kan, apa yang disampaikan Kotori tadi. Dan jangan lupa like tuh suka, kalau nggak salah tinggal dislike aja. Jangan lupa isi di komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin notice untuk gue bahas. Dan yaudah itu jadi gue. Dan oh ya, terakhir soal Westcott nih ya. Nih gue mungkin perasaan kalian sama perasaan gue beda gitu kan. Perasaan gue terhadap Westcott ketika tadi Westcott mati gitu kan, gue ngerasa kasihan aja sih. Kalau mungkin kalau teman-teman yang udah benci banget sama Westcott gitu kan, pasti seneng banget, happy. Westcott tuh bener-bener adalah biang penyakit gitu kan, atau sumber masalah bla 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 sebagainya gitu kan. Tapi tetap sih gue tidak menganggap Westcott tuh sebagai villain yang kuat. Enggak. Gue nggak anggap seperti itu. Lebih ke villain yang kasihan sebenarnya sih. Dasarnya emang satu, dia emang benci manusia. Dua, dia kayak nggak punya kerjaan gitu kan. Yang terakhir, ya dia akhirnya melakukan apa yang dia lakukan dan akhirnya berbalik ke dirinya dia gitu loh. Ya udah, jadi gue ngerasa kayak ironi aja gitu kan melihat hidup seorang seperti Westcott gitu. Dan yang pasti tadi jangan lupa suka, kalau saya tinggal di-subscribe saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lu tidak pergi gua. Dan sampai ketemu lagi di musim summer 2024, dan bye.